gitu loh. Orang FOMO kan ketika si Ralph-nya breakout nih di HK, ternyata ada tekanan seller, otomatis orang kan pada average rata-rata di sini. Rata di sekitar 680-an, 660-an. Nah, ketika koreksi lu lihat volumenya, aduh ciliknya. Ya kan? Nah, ketika dia keluar dari downtrend line-nya itu very very big gitu loh. Nah, berarti buangan ini itu nggak valid gitu loh. Nah, itu namanya multiple time frame analysis. Itu yang mesti kalian tahu. Jadi jangan hanya melihat satu time frame, lu ngelihat itu volume buangannya gede kok. Ya, berarti itu belum saatnya untuk keluar breakout. Saatnya breakout kapan? Saatnya breakout ya nih hari ini keluar gitu loh. Nah, makanya kenapa kalau kita mengkorelasikan PPKM selesai dengan Ralph, habis itu bentar lagi 1 atau 2 bulan lagi puasa dan mau lebaran, I think ini oke. Gitu. Iya. Karena biasanya ya benar juga sih kalau kita lagi Imlek banyak yang dapat rezeki angpau. Iya. Nah, ini Lebaran lucu. juga begitu. Ini lucu kok Daniel. Gimana? Fun fact, kalau orang Chinese itu jarang belanja di Ramayana. Jarang. Gitu. Ada, tapi jarang. Orang lebih senang ke minimal tuh Matahari, atau enggak itu dia pergi ke kayak MAP Group. Contoh kayak Zara, contoh kayak Mango, contoh kayak apa lagi itu banyak kan? Itu kan MAP Group. Nah, orang Chinese lebih cenderung ke sana. Sedangkan populasi Chinese yang ada di Indonesia itu termasuk minoritas. Nah, yang mesti kalian cari itu adalah yang majority, supaya apa? Supaya perusahaan yang IPO itu bisa dapat revenue yang gede. Tanah Abang kan nggak IPO, bro. Tanah Abang nggak IPO, bro. Tanah Abang nggak IPO. Itu Chinese saya. Aku akui aku suka ke Tanah Abang. Cuman itu nggak IPO, jadi kita nggak bisa ini gitu loh. Iya. Betul. Oke, wah ini menarik banget, gila sih. Lu sih spill-nya nggak kira-kira sih ini, bro. Oke, kita jawab satu pertanyaan dari Cuan Troopers ya, yang menarik ini untuk apa namanya momentum di akhir Januari, ada tahun baru Imlek dan juga ada apa namanya nanti momentum Lebaran gitu ya. Ini dia. MPPA gimana nih MPPA nih? Apakah kontrarian nih? Kontrarian nggak sih? Saya. Tadi banyak yang nanya juga. Aku tahu, aku lihat. Aku belum buka chatnya. Sebentar ya, aku belum buka chatnya. Tapi seneng banget sih, ini ada satu metode yang mungkin agak jarang kita sebutin. Tadi disebutin nama Bro Hendy juga, namanya multiple time frame gitu ya. Cara lihatnya kayak tadi ya, Bro ya. Untuk mengkonfirmasi lah gitu. Ya, tadi boleh nih, MPPA boleh nih. Tadi boleh, jagain aja 114-nya. Jangan sampai 114. Jangan sampai jebol 114. Bisa dikasih lihat nggak sih gimana gitu secara chartingnya gitu, Bro? Lu lihat aja ini. Ini yang kayak tadi kan, ini kayaknya banyak kan nih volumenya yang penasaran. Ini kan volumenya gede-gede, ya kan? Nah, ketika volumenya gede-gede, kemudian dia turun, volumenya kecil-kecil, ya kan? Lu lihat sideways toh, ya kan? Sideways. Nah, sekarang kita masuk ke time frame yang kecil. Kita ngelihat nih, ada apa di dalam? Nah, udah kelihatan toh? Ada tulisan-tulisannya toh? Iya, benar. Ada tulisannya toh? Toh? Iya. Aku nggak perlu sebut ya, kalian atur sendiri aja. Intinya jangan keluar dari 114, 120, 114, oke.
Tapi jangan keluar dari 114. Which is ini kan mulai dari sini. Berarti the first itu di sini udah sampai. Second dia sampai di sini. Oke. Kalau dia bisa sampai 140, ya kan? Kalau dia bisa sampai 140, dia ada satu pattern menarik lagi dia bikin nih. Cakep tuh? Mantap. Oh. Ini mah cup and handle ya ini jadinya ya. Inverse head and shoulder. Oh, Inverse, sorry ya, inverted head and shoulder. Tadi ada di belakangnya ya. Iya. Tadi ada di belakang segitiga juga ada. Soalnya ya. Benar. Di belakangnya ada. Oke. It's a simple analysis that kamu bisa mainkan gitu loh. That you don't need sebenarnya nggak perlu sampai daily terus banget. Lu kalau daily lu kan nggak lihat apa-apa nih. Apa ini? Ya, betul. Lu nggak lihat apa-apa. Apa ini? Lalu kalau masuk ke hourly baru kelihatan loh potensinya. Nah, lu kalau mau tarik garis ya berarti kayak gini loh. Nah, toh. Iya. Baru kelihatan. Betul gitu. Makanya ini juga udah ada yang bisa jawab ya, inverted heart and soul katanya. Head and shoulder, heart and soul. Lu mau konser. Head and shoulder. Awas nanti diketok sama Bro Hendy nih. Oke bro. Mungkin kita boleh jawab satu pertanyaan lagi ya karena waktu kita terbatas ya para cuan troopers. Jadi untuk cuan troopers yang ingin bertanya secara detail ya pengen konsultasi langsung, jangan lupa join ke grupnya Bro Hendy, bisa langsung aja DM ke Instagramnya Bro Hendy Santoso atau join dulu ya melalui ifrom.supersekuritas.com dengan referral code-nya Susilawati 2. Dan buat kalian semua yang screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Super Sekuritas, tag juga ke Bro Hendy Santoso, tag juga ke saya, dan Wiguna, itu berhak mendapatkan hadiah Januari Effect dari Super Sekuritas. Oke. Nah, kita jawab satu pertanyaan lagi dari Cuan Troopers. Ini saya juga penasaran nih sebenarnya nih, Bro Hendy. Ada UNVR. Gitu, ada Unilever Indonesia. Ini kan karena tadi kita sepakat sepertinya sektor consumer ini bisa jadi menarik ke depannya gitu. Yes. Nah, UNVR gimana? UNVR juga sama. Kita di Suko Advance malah kita tektokin gitu. Beli di bawah nanti jual lagi di resist. Wow. Gitu. Blue chip loh itu, Bro. Blue chip bisa ditektokin gitu ya. Kami tektokin itu ada satu koko yang biasa tektokin sama kita. Jadi kita beli di 4.600, jual di 4.700-an. Nanti dia turun lagi, beli lagi gitu loh. Ulang-ulang aja. Ulang-ulang. Nah, ini sebenarnya dia ada potensi bikin ascending triangle. Yang penting ya jagain aja ini 4.600-nya ini jangan jebol. 4.600 ya? Kalau Unilever 4.600 ini dia bisa ke maintain dan dia bisa breakout dari 4.000-an ya targetnya ya ke gap atas ini yang kemarin dia gap down itu. Nah, kalau dia berhasil breakout. Nah, kalau enggak ya kalau ini kita ngelihat di time frame kecil sebenarnya ini kan ada pola bearish nih, bearish mini ini. Ini ada rising wedge ya. Rising wedge. Nah, rising wedge ini kita turun ya berarti tunggu lagi di 4.600. Tuh, pas kan? Oke. Pas kan? Iya. Betul. Ada potensi, belum jadi. Iya. Belum jadi pola. Betul. Tapi ini menarik karena di bawahnya ada gap kecil, di atasnya ada gap gede gitu ya. Ini kan gapnya gede banget nih. Kalau gapnya kan gede banget. Bentar aku matiin indikator dulu. Itu tuh ada betul ada gap gede. Tuh, ini kita ingetin Cuan Troopers lagi. Betul. Gede banget nih, tup. Ya kan? Kita tinggal buat Cuan Troopers
Terus yang bertanya-tanya itu gap gedenya muncul gara-gara kemarin tuh ya, yang ada dry shampoo itu di ban gitu ya. Iya, ya yang sampo Makanya itu. uh, sampo apa dry shampoo lah gitulah. Iya, Pokoknya nanti para cuantrupers bisa cari ya iya, di Google beritanya. tentang itu. Mm-mm. Nah, pertanyaan yang terakhir ini, Bro Hendy, karena waktu kita terbatas, sayang sekali saya pengen tanya yang terakhir Apa? terkait dengan technical dari indeks harga saham gabungan. Oke. Proyeksinya seperti apa nih? Silakan, silakan Bro Hendy. Kalau untuk IHSG sebenarnya ada bullish divergence. Bullish divergence target satunya udah capai sebenarnya di area 6.700. Target duanya itu ada di sekitar 6.900. Nah, sekarang IHSG kalau terkoreksi ke area 6.700 sampai 6.600 itu is a buy. Ya, kalau dia sampai 6.600 nggak bisa ke maintain, berarti itu agak bahaya. Ya, kalau kita ngelihat secara review, sebenarnya IHSG sendiri itu ada bikin satu pola calon-calon falling wedge gitu loh. Ya, nah ini sekarang kan lagi bikin nih ininya nih naik ke sini, dia ngetes ke downtrend lainnya. Nah, kalau dia keluar dengan foreign flow, nah berarti ini bagus gitu loh. Nah, ini memang agak berantakan. Ya, bentar aku matiin dulu. Nah, yang penting tuh lu lihat garisnya aja. Ini tuh support resistnya. Gitu loh. Nah, ini resistennya kan 6.900 nih, kelihatan banget. Ini kena, ya kan? Ini kena, reject di sini. Ini juga kena, which is ini berarti resisten kuat. Oke. Bentar, aku ganti time frame. Gapnya ini yang bener nih. Nah, aku kasih info buat teman-teman yang pakai trading view, lu kalau masuk daily kan chartnya gini nih. Ini kan beda nih. Lu lihat ini ya. Lu masuk ke 24 hour. Tuh. Jadi gini. Nah, ini yang bener. Jadi jangan terkecoh dengan daily-nya karena dia ada satu data apa yang nggak bisa diambil oleh trading view. Jadi lu mesti ganti time frame-nya. Gitu. Nah, ini yang benar nih. Ya kan? Nah, ini ada gap nih 6987. So, in my opinion sebenarnya besok kalau ISG terkoreksi ini kan juga dekat dengan resist mini kan di sini 6.800 lebih sedikit. Ini kan resisten juga nih. Ya kan? Nah, jadi kalau dia terkoreksi ke bawah tutup gap ya menarik. Antri aja kalau dia udah di gap ya lu first buy. Nah, antri sampai 6.600 gitu loh. Itu aja. Iya. So far menurut aku Siap. secara big banks itu menarik. Big banks menarik. Untuk baik, untuk Kalau big big banks banks menarik ya. menarik berarti kompositnya menarik. Ini clue banget buat kita semua cuan troopers ya, lumayan ya masih bisa trading gitu ya untuk menjelang tahun baru Imlek, jadi bisa ada dapat bonus-bonus kecil gitu lah ya, kurang lebih ya bro ya. Iya. Boleh untuk Jadi nebel-nebelin duit kasih angpau dikit angpau, gitu. siapa tahu Iya. ada yang mau kasih angpau gitu kan. Hemat-hemat dikit Oke.